Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparman, Ketua DPD APSI Sumatera Utara, Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Kami segenap kepala desa di wilayah Sumatera Utara merasakan betul manfaat program Jaga Desa yang digagas oleh Kejaksaan, dan kami telah bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam program Jaga Desa, sehingga kami dapat merasakan manfaatnya, khususnya dalam mengelola dana desa yang tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Semoga ke depan program Jaga Desa ini terus dilaksanakan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh kita semua. Terima kasih. Desa Wonosari saat sekarang menjadi program suatu desa maju yang dipimpin oleh Bapak Suparman serta perangkat desa di dalamnya. Begitu juga terdiri dari 16 dusun, di mana dengan luas wilayah 716 hektar, luas areal pemukiman 116 hektar, untuk persawahannya 600 hektar. Di mana Desa Wonosari ini juga menjadi barometer atau tulang punggung sektor pertanian untuk ketahanan pangan dengan luas wilayah mencapai 600 hektar, bahkan diharapkan berpotensi pertanian padi yang menopang ekonomi masyarakat. Kemudian daripada itu terdiri dari beberapa pendukung unit sekolah, di mana terdapat 2 unit sekolah PAUD, TK 6 unit, SD negeri 6 unit, SD swasta 3 unit, SMP negeri 1 unit, SMP swasta 3 unit, SMA swasta 2 unit, dan SMK swasta 2 unit. Penduduk Wonosari saat sekarang dengan jumlah 4.300 kakak dan jumlah penduduknya 13.500, di mana dari kependudukan keseluruhannya banyak yang membutuhkan suatu pengembangan berpotensi sumber daya manusia di dalamnya, sehingga dana desa yang tertuang di Desa Wonosari dengan regulasi di dalamnya dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, bermanfaat untuk masyarakat secara administrasi, manajemen, dan akuntabel. Sektor pertanian di dalamnya menjadi suatu tulang punggung, bahwasannya dalam sektor pertanian inilah masyarakat berkehidupan, sehingga berpola tanam yang bagus, yang baik, dengan dihadiri oleh PPL, penyuluh pertanian, Bapak Juli Citoyo, sehingga Desa Wonosari saat sekarang ini berpotensi pembangunan pertanian dengan dibentuknya P3A, kelompok-kelompok tani di dalamnya dapat menjalankan pertanian dengan baik. Berikut juga dengan rapat-rapat koordinasi yang setiap minggunya dilaksanakan untuk capaian bagaimana pengembangan Desa Wonosari setiap minggunya, perubahan-perubahan berikut bagaimana tatanan yang ada di desa dapat terselenggara dengan baik. Untuk sektor kesehatan, bahwasanya ada pustu atau puskesmas pembantu, di mana melayani masyarakat dengan baik, dengan adanya posyandu, dengan adanya kegiatan-kegiatan penyuluhan agar tidak terjadi stunting keluarga masing-masing di Desa Wonosari. Begitu juga di mana pemerintah desa memprogramkan apabila ada kemalangan atau meninggal dunia masyarakat, maka aparatur pemerintah desa beranjang sana untuk memberikan suatu semangat bagi keluarga duka yang tertimpa musibah. Ketika berpola tanam dilaksanakan tepung tawar, di mana seluruh aparatur pemerintah hadir dengan tepung tawar bersama, sehingga nantinya padi dalam proses penanaman sampai panen berhasil dengan baik. Begitu juga apabila terjadi seperti halnya saat ini terjadi musibah kebakaran, maka bersama-samalah hadir pemerintah desa untuk memberikan semangat kepada korban
yang tertimpa musibah, sehingga hadir sebagai keluarga untuk memberikan semangat sehingga nantinya bisa dibantu untuk perbaikan rumah. Ditambah juga dengan bedah rumah. Program bedah rumah sudah banyak dicanangkan di Desa Wonosari sehingga rumah-rumah yang tidak layak huni dapat diperbaiki dengan baik sesuai dengan alas tanah hak yang dimiliki. Begitu juga sanitasi di Desa Wonosari telah terbantu untuk sanitasi dari dana alokasi khusus dari pusat yang mana telah terlaksana di tahun 2023 dan 2025 sebanyak 107 unit. Inilah untuk saluran irigasi di mana para petani sangat membutuhkan pembenahan drainase atau saluran irigasi ini dapat kami laksanakan. Kemudian daripada itu memberikan motivasi kepada sekolah-sekolah yang ada di Desa Wonosari, pemerintah desa hadir untuk memberikan briefing, pengarahan dan penjelasan kepada murid-murid agar nantinya bisa menjalankan pembelajaran di sekolah itu dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang lain bagaimana berkompetensi kebersamaan dengan adanya upacara ataupun berkumpul bagaimana bermusyawarah. Program ketahanan pangan telah terbantu oleh pemerintah khususnya dari imigrasi telah membantu beberapa buah kelapa dan beberapa waktu yang lalu telah terlaksana bantuan kepada masyarakat di mana masyarakat telah tertimpa musibah banjir walaupun banjirnya tidak sebegitunya. Namun kami bekerja sama dengan pihak perusahaan dengan CSR kami dapat laksanakan dan bantu kepada masyarakat. Kemudian daripada itu BUMDes di Desa Wonosari sudah terbentuk. Nah saat sekarang berpotensi untuk apa? Bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes hadir untuk mengembangkan usaha di mana saat sekarang ini usahanya di bidang nabati dan hewani. Dalam hal ini memelihara ikan lele, gurami yang sudah terlaksana alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh ketua dan pengurus BUMDes. Begitu juga untuk sektor nabatinya bertanam padi yang saat sekarang masih berproses. Mudah-mudahan ini dapat membuahkan hasil yang maksimal. Di sektor pertanian ada penambahan memanfaatkan lingkungan hidup di mana di pekarangan rumah masyarakat kita programkan untuk menanam sayuran ataupun cabai sehingga membantu ekonomi masyarakat yang ada di Desa Wonosari. Inilah tanaman lingkungan hidup di pekarangan masyarakat yang bermanfaat. Kemudian setelah dibentuknya Koperasi Merah Putih di Desa Wonosari terbangun unit gerai yang saat sekarang masih sedang berjalan. Beberapa waktu yang lalu dihadiri dari Kemendagri, Dirjen Kemendagri untuk memantau perkembangan daripada Koperasi Merah Putih yang saat sekarang telah terbangun di Desa Wonosari, satu unit yang nantinya bermanfaat untuk masyarakat Desa Wonosari. Saya ucapkan terima kasih.